Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, al-ayah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena berkat kudroh, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah untuk menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan, masih membahas tentang an-najwa, membahas tentang pembicaraan rahasia, yang mana sudah menjadi hukum adat. Di pertemuan kemarin kita bahas, sudah menjadi hukum adat bagi manusia, bagi masyarakat, itu tidak bisa hilang, tidak bisanya mustahil bakal leungit kabehanana gitu. Mustahil bisa hilang adat ini, kebiasaan ini, dikarenakan Allah sendiri yang menjamin bahwasanya najwa di sini adalah hukum adat bagi manusia. Namun tentu saja hukum adat tersebut tidak semata-mata Allah haramkan secara mutlak gitu, secara keseluruhan. Namun di antara hukum adat tersebut ada yang memang Allah haramkan. Ada yang memang hukum adat itu Allah larang. Allah perintahkan kita untuk menjauhi dan jangan sampai kita untuk melakukannya. Kemarin kita sudah bahas dari mulai pengertian, kemudian sebab turun dan juga praktek-praktek najwa di kalangan sahabat gitu ya, di masyarakat Yahudi dan juga munafikin, yang mana mereka bernajwa kepada seorang sahabat, kepada beberapa sahabat. Kemudian kita juga sudah bahas balaghatul Quran, keindahan gaya bahasa Al-Quran, yang diantara pembahasannya kita mengetahui bahwasanya najwa ini memiliki kaitan erat dengan akidah, meskipun urusan muamalah, ta'amul bainanas gitu, interaksi antar manusia, namun kental kaitannya juga dengan akidah. Ketika memang kita akidahnya sedikit goyang, ketika memang kita sedang bersama orang lain lalu melakukan najwa tanpa mengingat, tanpa zikir kepada Allah, tentu saja najwa yang dilakukan adalah najwa yang jelek, akan timbul najwa yang jelek. Itu dikarenakan adanya urusan akidah yang sedikit melenceng. Oleh karena itu ya memang sangat benar sekali yang namanya zikir kepada Allah itu harus di setiap waktu. Harus di setiap waktu, tidak hanya terpaku ke dalam sholat saja gitu, mun ingat sholat kakara zikir. Tetapi yang namanya ingat kepada Allah harus di setiap waktu. Keur ngobrol oge kudu aya gitu Allah teh, kudu zikir ke Allah orang. Kemudian yang kedua juga kita membahas bahwasanya najwa ini diungkap oleh Allah dengan kata-kata la khaira fi katsirin min najwahum, yang mana sama dengan ketika membahas tentang zon, berprasangka gitu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiron minazon. Ketika najwa mah la khaira fi katsirin min najwahum, ketika membahas zon ijtanibu katsiron minazon. Sama keduanya menggunakan kasir untuk menunjukkan bahwasannya ini adalah hukum adat, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi suatu yang lumrah di kalangan masyarakat gitu. Namun karena ini menjadi kebiasaan, tentu Allah tidak haramkan secara sekaligus, tetapi ada hal-hal yang mesti diperhatikan berkenaan najwa ini. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu untuk pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas berkenaan dengan balaghatul Quran. Kemudian untuk selanjutnya, bahwasanya kita akan membahas berkenaan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Bahwa di dalam najwa ini, di Al-Quran, tema-tema yang membahas tentang najwa,
itu telah kami sebutkan tidak semuanya jelek, tidak semuanya haram gitu. Tidak semuanya jelek, tidak semuanya dilarang, tetapi ada pula najwa-najwa yang disunnahkan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi Allah itu Maha tahu najwa ini sudah hukum adat bagi manusia. Sudah hukum adat. Nusanes hukum adat mah gibah, eta mah sanes hukum adat. Tetapi najwanya sudah hukum adat. Najwanya sudah terbiasa di kalangan masyarakat gitu. Masyarakat membicarakan sesuatu 2 orang, 3 orang gitu. Dengan tanpa melibatkan yang lain itu sudah biasa. Membicarakan suatu hal, membicarakan orang lain itu sudah biasa. Najwanya sudah biasa. Tetapi perilaku-perilaku jelek tentu ini di luar dari adab-adab keislaman. Di luar dari adab orang muslim dan juga kaum mukminin. Oleh karena itu tidak semuanya haram. Ada yang disunahkan, bahkan ada juga yang dibolehkan atau berhukum mubah. Nah, insya Allah kita akan bahas hal tersebut dengan melihat beberapa dilalah, beberapa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan tema najwa. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum membahas tentang hukum yang pertama, perlu kita ketahui hukum yang pertama ini hukum najwa yang haram gitu. Perlu kita ketahui kenapa najwa ini haram gitu. Kita perlu tahu bahwasanya sesuatu dipandang haram, dihukumi haram oleh kita, oleh seorang mubalik gitu, oleh seorang ulama dihukumi haram itu dikarenakan ada secara sederhana ada dilalahnya, ada petunjuknya. Gitu. Sekali lagi, sesuatu dihukumi haram dikarenakan ada dilalah, ada petunjuk. Tidak semata-mata ulama menyebutkan hukum ini haram, tidak semata-mata ulama menghukumi sesuatu itu sebagai haram, kecuali mereka telah menemukan petunjuk atau dilalahnya. Dilalah untuk keharaman tentulah harus nyambung dengan hukum haramnya, yang kita sebut sebagai dilalah tahrim. Dilalah tahrim menjadikan sesuatu pekerjaan itu menjadi haram. Karena apa? Ada dilalah tahrim. Dan dilalah tahrim ini, kalau mungkin ikhwatu iman yang paham tentang usul fikih gitu ya, ada sekitar 8-9, ada banyak kan dilalah tahrim ini. Petunjuk yang menunjukkan sesuatu itu haram. Petunjuk yang membuat perbuatan itu dihukumi haram ada banyak. Yaitu ada banyak. Dan nanti kita akan bahas di najwa ini ada berapa dilalah tahrim yang sampai disebutkan oleh ulama bahwa najwa itu, melakukan najwa itu haram. Yang pertama, dilalah tahrim yang berkenaan dengan tema najwa itu adanya ancaman yang bersifat ukhrawi. Sekali lagi, adanya ancaman yang bersifat ukhrawi. Ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ancaman, sekali lagi, ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ancaman, baik itu nanti ancamannya di dunia maupun nanti ancamannya di akhirat, maka perlu kita sebutkan bahwa itu menunjukkan keharaman. Ayat-ayat yang membahas tentang ancaman dari suatu perbuatan itu menunjukkan keharaman. Seperti begini. Kalau di ayat najwa, kita bisa lihat di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-8. Yaitu, Alam taro ilal ladina nuhu anin najwa summa ya'uduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Terus kadinya, itu membahas tentang najwa. Kemudian di akhir ayatnya, di akhir ayat, di Quran surat Al-Mujadilah ayat 8 itu disebutkan bahwasanya hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Bahwasanya cukuplah bagi mereka jahanam. Cukuplah bagi mereka jahanam yang akan mereka masuki. Dan itu sejelek-jeleknya tempat. Nah, itu merupakan kalimat, susunan kalimat yang menunjukkan ancaman. Susunan kalimat yang menunjukkan ancaman. Ancamannya secara ukhrawi gitu.
secara akhirat, yaitu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa berupa neraka jahanam. Ya mungkin di dunia gitu. Mungkin di dunianya dia bisa lolos. Dia bisa lolos dengan firman Allah seperti ini. Mungkin di dunianya dia biasa saja lolos, tetapi nanti di akhirat dengan melakukan najwa yang diharamkan, itu oleh Allah akan disiksa. Nah, dengan ada kata-kata siksaan dari Allah, dengan adanya kata-kata siksaan dari Allah di sini, itu menunjukkan perbuatan tersebut haram. Perbuatan tersebut diharamkan. Dikarenakan sekali lagi adanya ancaman. Itu dilalah. Itu disebut dilalah teh. Petunjuk gitu. Petunjuk. Kalau petunjuk untuk hukum haram berarti dinamakannya dilalah tahrim gitu. Dilalah tahrim. Petunjuk yang mana menunjukkan bahwa hukum ini hukumnya haram. Hukum perbuatan tersebut adalah hukumnya haram. Itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalaulah mau kita cermati berbagai macam dilalah yang berbentuk ancaman, berbentuk al-wa'id, ancaman baik dunia maupun akhirat gitu. Itu semuanya sangat banyak. Di antaranya yang kalau urusan najwa, kalau contoh praktek najwa, itu adanya ancaman ukhrawi berupa jahanam, neraka jahanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasannya najwa ini gitu diharamkan, najwa ini dihukumi haram dikarenakan adanya kalimat yang menunjukkan larangan atau bahasa kita fi'lun nahi. Ada sigoh nahyun itu. Ada fi'lun nahi. Nanti dicek di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-9, fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul. Itu yang kedua. Dilalah yang pertama adanya ancaman, dilalah yang kedua adanya sigoh nahyun. Adanya sigoh nahyun, adanya kata kerja yang menunjukkan larangan. Maka janganlah kalian bernajwa gitu. Janganlah kalian bernajwa. Nah, itu dilalah yang kedua. Kenapa sesuatu dihukumi haram? Karena ada dilalah. Apa dilalah bagi najwa? Dilalah yang pertama tadi ada ancaman, dilalah yang keduanya ada sigoh nahyun. Ada kata kerja yang menunjukkan larangan. Itu yang kedua. Dan itu mungkin yang paling banyak nanti di dalam Al-Quran. La taqrabuz zina gitu kan sama. Memakai dilalahnya dilalah sigoh nahyun. Itulah dilalah petunjuk gitu. Petunjuk yang bisa membuat seseorang mengetahui ini hukumnya apa gitu. Jadi bisa apal teh, kudu apal heula dilalahna. Tidak sebatas menghafal Al-Qur'annya gitu. Tidak sebatas apal ayatnya, tetapi perlu tahu juga dilalahna juga kumaha. Jadi ada dalil, ada dilalah, juga nanti timbullah madlul, kesimpulan. Ada dalilnya apa, ada dilalah petunjuknya apa, dan timbullah madlul, kesimpulannya seperti apa, hukumnya apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, najwa hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah menyamakan najwa ini dengan perbuatan setan. Itu. Nanti di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-10-nya. Innaman najwa minasyaiton. Allah menyebutkan bahwasanya najwa ini bersumber dari setan. Segala hal yang bersumber dari setan itu merupakan dilalah bahwa sesuatu itu haram. Urusan mubazir dengannya innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang melakukan tabzir, mubazir, maka dia ikhwana syayatin gitu. Ikhwana syayatin, saudara setan. Kalimat itu untuk menunjukkan keharaman. Keharaman melakukan tabzir, keharaman menjadi orang yang mubazir gitu. Seperti itu. Keharaman termasuk di antara orang-orang yang mubazirin. Seperti itu. Jadi dengan adanya menyamakan sesuatu dengan perbuatan setan atau menyebutkan sesuatu ini bersumber dari setan itu untuk menunjukkan keharaman. Bilih gitu. Bisi. Takutnya kita
menyebutkan sesuatu itu haram dikarenakan hanya melihat kata-kata hurrimanya saja gitu. Seperti kenapa bangkai haram, ya lihat saja ayatnya, hurrimat alaikumul maitah gitu kan, itu mah jelas memakai kata-kata hurrima diharamkan gitu. Itu mah jelas. Tetapi ketika Allah menyebutkan dengan menggunakan variabel yang lain, menggunakan lafaz yang lain, itu bisa jadi oleh kita tidak terasa. Nah, ada orang teu diajar dilalahna. Karena apa? Karena kita terfokusnya kepada hurrimanya saja. Padahal para ulama sudah membuat rumusan bagaimana sesuatu tersebut dihukumi haram dikarenakan ada dilalah-dilalah tertentu yang menunjukkan kepada hal tersebut. Di antara dilalahnya adalah disamakan dengan perbuatan setan atau yang disebut dengan disumberkan kepada setan. Perbuatan tersebut sumbernya setan. Tentu saja ini diharamkan. Itu yang ketiga. Yang terakhir yang bisa kami sebutkan gitu, ya bisa jadi lebih banyak, tetapi yang bisa kami sebutkan yang keempat, kenapa ada najwa yang diharamkan dikarenakan adanya bahasa kaidahnya apa? Nafyul halal, meniadakan kehalalan. Nafyul halal, meniadakan kehalalan. Kalau mungkin di contoh-contoh lain seperti layahilu gitu. Kita mungkin bisa cek di dalam ayat Al-Quran, ada berapa contoh kalimat la yahilu gitu. Wala yahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. Itu kan menggunakan la yahilu gitu. Kemudian ada juga la yahilu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi, yang bersyahadat gitu. Itu kan menggunakan la yahilu. La yahilu lil mar'ah antasuma wa zaujuha syahidun illa biizni. Tidak halal bagi seorang istri untuk saum ketika suaminya ada dan juga tanpa izin. Itu kan menggunakan la yahilu. La yahilu. La yahilu ini meniadakan kehalalan yang menjadi dilalah bahwasanya suatu itu haram. Bahwasanya suatu itu haram. La yahilu limri'in ayyahuda aso akhihi bi ghairi tibin nafsin minhu. Mengambil tongkat tanpa izin gitu. Dicontohkeun tongkat, di urang sering kejadian di santri mah sendal, nyokot sendal tanpa izin. Hati-hati yang digunakan katanya la yahilu, teu halal gitu. Sekali ini teu halal. Seperti itu gitu. Ini nyanu gitu kan urusan ahkam madaniyahnya, hak kepemilikan, hak kebendaan seseorang nanti bahasnya di ahkam madaniyah. Kemudian kalau di najwa tidak memakai la yahilu tetapi sama maknanya yaitu nafyul halal, meniadakan kehalalan. Di Quran surat An-Nisa 114 disebutkan la khairo gitu. Meniadakan, tidak ada kebaikan, meniadakan kebaikan. Sama seperti la yahilu, meniadakan kehalalan. Berbeda lafaz namun memiliki dilalah yang sama, yaitu dilalah tahrim, yang menyebabkan perbuatan yang ada di ayat itu hukumnya haram. La khairo fi kasirin min najwahum. Eta dalilna teh najwa haram. Ada 4 gitu. 4 dalil, 4 dilalah yang menunjukkan tahrimnya, yang menunjukkan tahrim dan juga menunjukkan keharaman bernajwa. Najwa apa yang kita maksud, yang dimaksud di dalam ayat-ayat yang mengharamkan najwa, yaitu najwa tentang kemaksiatan, gitu. Najwa tentang dosa, najwa tentang permusuhan, itulah najwa-najwa yang diharamkan, gitu. Najwa bernajwa melakukan pembicaraan rahasia yang temanya itu membicarakan kebencian kepada orang lain gitu. Jika gibah mah geus pasti geuleuh kan ka batur. Mau mungkin ngagibah terus teresep ka batur. Gibah itu pasti ada rasa tidak suka, benci yang menyebabkan nanti ada permusuhan. Tisahat dari orang, dari teman yang diajak bernajwa. Nu asalna mah si baturan ieu teh teu nanaon ka si fulan teh. Ngan kusabab diomongan, digibahan gitu. Jadi we jadi sami geuleuh.
Jika gitu kan itu menimbulkan permusuhan. Kemudian merencanakan suatu dosa gitu, itu juga sama. Musyawarah untuk merencanakan suatu dosa gitu, itu juga sama diharamkan. Itu juga sama diharamkan. Seperti kan Tu'mah bin Ubairik yang sebelumnya kita bahas, dia dan keluarganya kan bernajwa untuk melakukan fitnah gitu, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, itu juga sama diharamkan. Itulah diantara najwa-najwa yang memang sering berlaku di antara masyarakat, kemudian tanpa terasa itu diharamkan. Tanpa terasa itu adalah perbuatan yang haram. Bahkan kalau boleh saya sebutkan, oleh Allah digunakan gitu dengan 4 gaya bahasa, 4 dilalah, 4 petunjuk yang berbeda. Kanggo untuk mengharamkan najwa, make 4 ayat jeung make 4 dilalah anu beda untuk mengharamkan najwa itu. Dimulai dari adanya ancaman ukhrawi, kemudian adanya sigoh nahyun, fi'il nahyi, kemudian dengan adanya penyamaan bahwa najwa itu bersumber dari setan, dan juga yang terakhir nafyul halal, meniadakan kehalalan. Itu yang pertama, hukum yang pertama. Jadi sekali lagi, adanya hukum haram di sini, tentu kami tidak sembarangan menghukumi haram, melainkan memang dihukumi itu berdasarkan dalil dan juga ada dilalahnya, ada petunjuknya gitu. Tidak sebatas dalilnya tetapi ada petunjuknya, dan petunjuk dilalah yang digunakan oleh Allah untuk mengharamkan najwa itu ada 4. Dalilna 4, dilalahna oge 4, beda-beda sadayana. Itu menunjukkan sangat keras gitu nya keharaman najwa. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum najwa selain ada yang haram gitu ya, atau kebanyakan yang haram, maka ada juga najwa yang disunahkan. Najwa yang disunahkan, yaitu maka bagi orang yang beriman ketika hendak melakukan najwa itu sangat dianjurkan, disunahkan untuk melakukan najwa dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, dalam hal amar ma'ruf dan nahi munkar, dan juga dalam hal melakukan islah, perdamaian antar urusan manusia. Nah, ini berdasarkan dilalah. Yang pertama adanya perintah gitu. Kita tahu yang namanya perintah pokok asalnya wajib. Kita tahu yang namanya perintah pokok asalnya wajib. Di antaranya ada Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-9, wa tanajau bil birri wat taqwa, dan bernajwalah kalian dalam hal al-birru gitu, kebajikan, dan at-taqwa dalam hal ketakwaan. Kemudian yang kedua adanya al-amru ba'dan nahyi. Adanya bukan al-amru ba'dan nahyi, adanya istisna, adanya pengecualian dari najwa-najwa yang diharamkan gitu. Sekali lagi, ketika Allah menyebut bahwasanya di dalam najwa itu tidak ada kebaikan, la khairu fi katsirin min najwahum. Dari sana, dari kalimat yang umum itu Allah kecualikan, Allah istisnakan, Allah kecualikan ada 3 najwa yang mendapat khair, yang mendapat kebaikan, yang disunahkan, yaitu illa man amaro bisodakotin, najwa untuk bersedekah, kemudian najwa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga najwa untuk berislah, melakukan perdamaian antar manusia. Nah, ini mungkin yang paling sering oleh kita umat muslim lakukan, yaitu yang dinamakan di musyawarah, bernajwa di musyawarah. Nunamina musyawarah mau mungkin ngajak kabehanana. Yang namanya musyawarah, anggota tentu tidak semuanya hadir, tidak semuanya diikut sertakan. Istilah nama taskil unggul lah, jangan beresan masalah teh. Nah, itu yang dinamakan islah bainan nas. Makanya di dalam musyawarah yang sudah begitu bagus, yang ada peluang najwa, peluang untuk mendapatkan pahala dari najwanya besar, maka jangan diikut campurkan dengan najwa-najwa yang diharamkan. Makanya tuker musyawarah ngagibah gitu. Pan musyawarah tengis alus. Untuk apa? Mengislah, membereskan urusan-urusan antar manusia yang lain, urusan keorganisasian gitu.
juga di pemuda keur ngamusyawarah kenaon gitu. Bab non Ramadannya, kegiatan Ramadan nanti mau apa saja kegiatan yang diambil, yang diadakan itu kan merupakan najwa yang disunahkan. Amaro bima'rufin, untuk amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ketika bermusyawarah tentang suatu masalah itu untuk berislah gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, itu kan najwa yang disunahkan. Itu najwa yang disunahkan. Itulah kenapa yang namanya musyawarah itu kental pahala di jerona sebenarnya gitu. Namun ketika tidak bisa menjaga diri, menjaga lidah, tentu saja kadituna najwana bakal jadi goreng gitu. Kita dina musyawarah jadi we ngagibah, ngomongkeun batur gitu. Itu tentu saja najwa yang tidak diinginkan. Nah itu dilalah yang kedua. Jadi dilalah yang kedua adalah adanya pengecualian dari sesuatu yang diharamkan, kemudian dikecualikan najwa-najwa yang lain yang mana memiliki hukum, menjadikan hukumnya sunnah gitu. Karena apa? Memiliki khair, memiliki kebaikan. Bernajwa untuk bersedekah gitu. Bakti sosial gitu kan ya. Musyawarah heula ieu kumaha bakti sosial kan eta teh bade bersedekah. Najwa sami. Nya kan nu ditarimana mah teu apaleun. Urang keur ngumpulkeun artos gitu. Seperti itu untuk bersedekah, merencanakan kegiatan Ramadan gitu. Kemudian untuk membereskan masalah yang ada di organisasi itu semuanya najwa yang sangat disunahkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dilalah terakhir, kenapa najwa ini ada yang disunahkan? Dikarenakan Allah menyebutkan bahwasanya ada ganjaran bagi siapapun yang melakukan najwa yang demikian, najwa yang baik atau bukan najwa yang jelek, yaitu ketika Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 114 di akhirnya, wa man yaf'al dzalika ibtigha amardatillah fasaufa nu'tihi ajron azima. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Itulah dilalah terakhir. Kenapa sesuatu dihukumi sunnah atau kenapa sesuatu dihukumi wajib? Dikarenakan Allah bakal masihan pahala ketika kita melakukan sesuatu tersebut gitu. Seperti itu yang namanya dilalah. Dilalah nadab berarti. Hukumnya sunnah, dilalahnya disebut dilalah nadab. Dan yang terakhir, hukum di dalam najwa itu ada pula yang berhukum mubah, diperbolehkan. Dari mana kita tahu ada hukum mubah? Itu dari Quran surat An-Nisa ayat 114. Dari kata-kata la khaira fi kasirin min najwahum. Kalau hukumnya haram itu dari kata-kata la khaira, kalau hukumnya mubah itu dari kata-kata fi kasirin, di kebanyakan. Tidak ada kebaikan, di kebanyakan najwa berarti ada yang bersifat jelek, ada yang bersifat baik, ada juga yang bersifat boleh gitu. Di sebagian, di sepersedikit gitu, di sedikitnya najwa yang dilakukan. Kebanyakannya jelek, tetapi sedikitnya ada yang baik, nusunnah teh ada juga yang diperbolehkan. Itu dari kalimat la khaira fi kasirin min najwahum. Ini nanti diungkap oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya Allah menyebutkan tidak ada kebaikan di kebanyakan najwa dikarenakan di dalam najwa itu sendiri sebagian kecilnya ada juga yang disunahkan sebagaimana yang telah kita bahas tadi dan ada juga yang dibolehkan gitu. Yang seperti apa yang dibolehkan? Beliau menyebut min ziro'ah urusan pertanian, watijaroh urusan perdagangan, wasinaah wa goiriha urusan industri produksi dan juga yang lainnya, urusan-urusan anu murni duniawi. Petani ngobrol jeung petani gitu kan, ngobrolkeun bab naon? Bab tani, bab pertaniannya, bab usum panen misalkan, bab gagal panenna, kumaha carana meh teu gagal. Ya urusan strategi pertanian itu najwa yang dibolehkan gitu. Itu najwa yang dibolehkan, tidak haram gitu. Dan ada ngobrolkeun pare, ngomongkeun pare.
lain jelema nu boga parena. Ngomong ke jelmana kakara gitu. Nah ini mah sedang mengobrolkan teknik, strategi di pertanian, kemudian di tijaroh, di perdagangan, bisnis, urusan bisnis kumaha, pebisnis jeung pebisnis gitu. Misalkan ngobrolkan bab bisnisna kumaha, pasar di mana gitu yang bagus untuk jualan ini, itu kan najwa. Itu juga sedang membicarakan sesuatu yang rahasia. Ini juga tukang ayam goreng gitu, tukang non-fried chicken, mau mungkin kan si bumbu rahasiana langsung dibikin ke batur secara cuma-cuma gitu. Pasti harus ada ganti rugi gitu. Harus aya gantina kudu dibayar istilahna. Dan mau mungkin resep dijieun sakumaha alusna kemudian dibikin ke batur cuma-cuma gitu. Nah itu kan najwa, disumputkeun, dirahasiakeun. Tijaroh itu tidak apa-apa, kan mubah, urusan duniawi gitu. Kemudian urusan sinaah, industri, itu juga sama. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya ada najwa yang dibolehkan gitu. Tidak ada kebaikan di dalamnya, kecuali hanya sebatas maslahat duniawiyah, tidak ada maslahat ukhrawiyah gitu. Tidak ada juga sesuatu yang diharamkan, tidak ada juga sesuatu yang diharamkan. Yang ada hanyalah kebolehan untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal duniawi semata, murni dunia, murni duniawi. Nu dicontohkan ku Syekh Wahba Az-Zuhaili mah ziro'ah, tijaroh, sareng sinaah, pertanian, perdagangan, dan industri gitu. Itu semuanya dibolehkan. Nah ada duniawi atuh. Ngomongkan pertanian, perdagangan, industri itu duniawi semata. Itu tentu saja dibolehkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah 3 hukum, 3 ahkam syar'iyah yang terdapat di dalam ayat-ayat yang membahas tentang najwa yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau najwanya tidak tidak mubah, berarti bisa haram. Kalau tidak haram berarti bisa sunnah gitu. Tergantung nanti sekali lagi tema najwana ya jika kumaha gitu. Tema najwanya seperti apa? Karena kan ayat-ayat membahas tentang najwa, baik yang dibolehkan, disunahkan ataupun diharamkan, itu membahas temana. Karena temana keur ngobrolkeun naon. Ngomongkeun batur, ngomongkeun kagorengan, keur ngomongkeun kamaksiatan, keur ngarencanakeun kejelekan gitu. Di masa yang akan datang atau untuk apa gitu. Yang diobrolkan itu hal apa? Ketika obrolannya ini berdampak pada permusuhan, kebencian, tentu itu menjadi najwa yang diharamkan. Ketika yang dijadikan tema adalah untuk amar ma'ruf, untuk sodakoh, untuk islah antara orang-orang, tentu itu menjadi disunahkan. Dan ketika temanya murni urusan duniawiyah, tentu itu najwa yang dibolehkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya di antara adab, di antara adab umat Islam yang telah Islam ajarkan kepada kita, bahwasanya di antara contoh najwa yang jelek, yang menunjukkan bahwa kita kurang adab, qalilul adab, di antaranya hadis menyebutkan idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhor hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Jika kalian sedang 3 orang contohnya, maka janganlah yang 2 orang mengobrol, 2 orang asik ngobrol. Kertiluan 2an asik ngobrol, 2an asik main, sedangkan yang 1 ditinggalkan. Itu tidak boleh. Tidak mencerminkan adab orang muslim, tidak mencerminkan adab keislaman gitu. Tidak mencerminkan hal seperti itu. Ini tentu saja mesti jadi evaluasi bagi kita bersama. Nalika urang kerduaan, keur ngobrol, kemudian datang anu katilu, dituluykeun urang teh ngobrol duaan, tentu itu tidak baik. Tidak mencerminkan adab keislaman. Kalau Syekh Wahba Az-Zuhaili menyebutkannya itu berkaitan dengan adab. Itu berkaitan dengan adab. Jika tidak mau dihukumi haram, maka hukumi qalilul adab gitu.
maka paling tidak itu dihukumi qalilul adab, orang yang memang tidak punya adab, goreng adabnya. Itu seperti itu di antara najwa yang memang tidak diperbolehkan. Najwa yang dilarang yaitu ketika kita sedang kerengariyung gitu. Kemudian datang satu orang ini jangan sampai teka ajakan ngobrol istilahna gitu. Tong nepikeun ka kitu. Kertiluan nu duaan catur, anu hiji jadi naon gitu. Uyuhan mun bisa jadi wasit. Seperti itu. Itu tentu saja mesti dicermati oleh kita bersama. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja bahasan tentang tema najwa kita kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya minggu depan kita libur terlebih dahulu, kita rehat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan dengan tema-tema khusus, yaitu telah kita sepakati berkenaan dengan sunnah-sunnah Idul Fitri. Jadi sekitar ada 3-4 pertemuan kita akan coba bahas berkenaan dengan sunnah-sunnah Idul Fitri. Supaya nanti ketika Idul Fitri gitu, bahasana tamat Idul Fitrina oge kan isukanana misalkan. Nah, tinggal dipraktekkan gitu. Tinggal prakna bahasana sudah tamat, tinggal dipraktekkan nanti di Idul Fitri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.